Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, di kesempatan jumpa saat ini kita berkunjung ke sebuah desa di Kecamatan Karangsembung, Cirebon. Inilah Desa Kalimeang. Ya, Desa Kalimeang kita akan menguak sejarahnya, bagaimanakah kisah asal-usul Desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Ya, adapun sejarah singkat Desa Kalimeang. Kalimeang ini adalah desa di Kecamatan Karangsembung, Cirebon, Jawa Barat, yang letaknya terletak di sebelah timur dari Kabupaten Cirebon, berbatasan dengan wilayah antara lain sebelah utara Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, sebelah selatan Desa Kubangkarang, sebelah timur Desa Getrak Moyan, Kecamatan Pangenan, dan sebelah baratnya Desa Karangsembung, Kecamatan Karangsembung. Nah, masa terbentuknya Desa Kalimeang ini berawal sejarah sejak zaman dahulu, diperkirakan sekitar abad ke-18 Masehi. Dikisahkan ada 3 orang pengembara yang datang ke suatu daerah yang masih dalam keadaan semak belukar dan hutan belantara yang belum diketahui ada penghuninya. Nah, ketiga orang tersebut diantaranya adalah yang bernama Ki Buyut Kadis atau Buyut Hadis, yang kedua Ki Buyut Jiwa, yang ketiga Ki Buyut Rani. Dikisahkan ketiga orang tersebut membuka lahan yang masih semak belukar dan hutan belantara tersebut untuk dijadikan tempat tinggal atau pemukiman. Nah, akibat dari semakin banyaknya para pendatang ke daerah tersebut, konon diceritakan ketiga orang tersebut mendirikan sebuah pesantren dan dianggap sebagai pimpinan di daerah tersebut. Nah, setelah dirasakan daerah tersebut semakin luas dan banyak penghuninya, ketiga pemimpin tersebut mulai memikirkan memberi nama terhadap pemukiman yang ditempatinya. Yang akhirnya ketiga pemimpin tersebut mengadakan musyawarah dengan hasil dan dengan para santri dan penghuni pemukiman tersebut, dan hasil musyawarah mendapatkan kesimpulan dan persetujuan, yaitu yang pertama, pemukiman dibagi 2 wilayah, yaitu 2 bagian wilayah, karena di tengah-tengah pemukiman terbentang sebuah kali atau sungai besar yang bermuara di Kali Ender. Dan yang kedua, sebelah utara sebelah utara sungai diberi nama wilayah Kalirandu, karena wilayah tersebut terdapat pohon randu atau rangru dalam bahasa Sunda, ya, tanaman kapuk gitu, sahabat. Nah, adapun pemimpin atau sesepuh wilayah tersebut adalah Ki Buyut Hadis untuk sementara. Semakin berkembang wilayah tersebut dan masih di bawah pemerintahan penjajah, maka harus mengikuti peraturan yang diterapkan oleh penjajah untuk membentuk pemimpin wilayah atau disebut dengan kuwu atau kepala desa. Nah, adapun para tokoh masyarakat yang pernah menjabat kuwu Desa Kalirandu adalah sebagai berikut, yaitu pertama Bapak Buyut Saliam, terus ada Bapak Buyut Siban, dan yang ketiga ada Bapak Buyut Dapan. Nah, sebelah selatan, maksudnya sebelah selatan sungai diberi nama wilayah Kalimeang, karena wilayah tersebut ditumbuhi oleh bambu kuning atau awi koneng kata bahasa Sundanya, ya. Dan juga wilayah tersebut sering muncul sepasang
meong atau kucing jadi-jadian. Nah, adapun pemimpin atau sesepuh wilayah di Meang ini pada saat itu dipimpin oleh Buyut Jiwa. Adapun para tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai ku di desa Meang adalah Buyut Salimpar, terus ada Buyut Wartam, Buyut Nata, dan Buyut Karsa. Nah, sahabat, itulah sekilas tentang sejarah desa Kalimeang. Jadi dulunya namanya desa Meang, sahabat, karena identik dengan kucing atau meong yang sering keluar di bambu kuning tersebut. Maka kemudian desa tersebut dinamakan desa Meang dan sampai saat ini dinamakan desa Kalimeang. Itu. Dan wilayah Pancar ini merupakan bagian dari wilayah Kalirandu. Nah, ini jadi Kalirandu ini, wilayah Pancar ini masuk dari daerah Kalirandu, sahabat, yang letaknya ada di sebelah timur desa Meang yang jaraknya kurang lebih 2 km. Nama Pancar diambil dari kata pancer yang artinya pusat atau tengah. Itu, sahabat ya. Kita jangan kemana-mana, tetap ikuti terus bersama Kang Ardo Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Nah, sesuai perkembangan zaman yang pada saat itu pemerintah Indonesia belum merdeka, tetapi usaha pembenahan dan penertiban wilayah sudah dilakukan untuk menggalang persatuan dan kesatuan, maka perlu ada penggabungan desa. Berdasarkan peraturan pada saat itu, menurut kesedanan dan kewedanaan, bahwa kedua desa tersebut harus bergabung menjadi satu karena kurang memenuhi syarat dan terlalu kecil, yang akhirnya atas prakarsa Tuan Bupati atau Residen pada saat itu dan musyawarah para tokoh sesepuh kedua desa, maka disepakati untuk membentuk desa, yaitu yang diberi nama Desa Kalimeang. Jadi Kalimeang ini, sahabat, gabungan dari Desa Meang dan Desa Kalirandu, itu ya. Jadi disebutkan Kalimeang karena ada kata kali berasal dari kata kali, di kata depannya desa yaitu Kalirandu yang artinya sungai, sedangkan kata Meang diambil kata Desa Meang yang artinya kucing atau meong menurut bahasa Sunda. Nah, penggabungan kedua desa tersebut terjadi pada tahun 1918. Sebagai kuwu, kepala desa yang pertama adalah Bapak Sarno. Itu, sahabat ya. Jadi Kalimeang ini terbentuk dari dua desa bernama Desa Kalirandu dan Desa Meang. Kali jadi Kalimeang. Ya, terbentuk pada tahun 1918 pada masa kepemimpinan Bapak Kuwu Sarno. Itu, sahabat. Adapun para tokoh masyarakat yang pernah menjadi pejabat kuwu atau kepala desa sejak tahun 1918 sampai dengan sekarang, diantaranya yaitu pertama Bapak Kuwu Sarno periode tahun 1918 sampai 1923. Terus Bapak Kuwu Sakri tahun 1923 sampai 1940. Terus Bapak Darti tahun 1940 sampai 1950. Terus Bapak Kuda Wajid ya, Pak Kuwu Wajid tahun 1950 sampai 1957 selama 2 periode. Terus selanjutnya pada tahun 1957 sampai 1967 yaitu Bapak Kuwu Kardi. Pada tahun 1967-1986 Bapak Muhammad Tholir ya. Terus selanjutnya pada tahun 1986-1989 itu Bapak Kuwu HR Muhari sebagai pejabat kuwu. Terus ada Ade Juwata
terus Bapak Emon Sulaiman, terus Bapak Didi Sutardi, Bapak Surustano pada tahun 1995-2023. Terus Bapak Kutaryono ya, Pak Kutaryono tahun 2003 sampai 2013. Terus pada tahun 2013 sampai 2019 yaitu Ibu Kuwu Hatikah. Oke sahabat, itulah susunan pemimpin atau kuwu di Desa Kalimeang dan cerita atau kisah asal usul Desa Kalimeang. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Tetap dukung terus channelnya Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe, dan silakan sampaikan saran kritiknya di kolom komentar. Itu aja sahabat, jumpa kembali bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.